Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ning Kusumawati, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini selaku Kepala Sekolah TK Islam Nur Rahman. Yang kami banggakan Ibu Guru hebat TK Islam Nur Rahman yang pada kesempatan kali ini telah meluangkan waktunya. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kemudahan kepada kita semua sehingga hari ini kita bisa berkumpul di TK Islam Nur Rahman dalam rangka pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada teman sejawat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah ruah kepada uswatun hasanah kita Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada teman sejawat di TK Islam Nur Rahman akan disampaikan oleh Ibu Nuria Wijayanti. Kepada Ibu Nuria Wijayanti, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ning Kusumawati, Sarjana Pendidikan Anak Usia Dini selaku Kepala Sekolah TK Islam Nur Rahman, dan yang saya hormati seluruh guru TK Islam Nur Rahman yang saya banggakan. Ya. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beberapa kenikmatan kepada kita, kenikmatan kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita diperkenankan berkumpul dalam acara pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada teman sejawat di TK Islam Nur Rahman. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Guru semua yang telah meluangkan waktunya untuk saya memberikan sedikit ilmu dalam pengimbasan pendidikan calon guru penggerak. Yang kedua, sholawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang, jalan yang terang benderang. Langsung saja di sini saya akan berbagi sedikit pengalaman tentang pengimbasan pendidikan calon guru penggerak. Yaitu saya tentang budaya positif Pada budaya positif modul 1.4 yaitu tentang 5 posisi kontrol. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi itu yaitu proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Ini pendapat dari Dayan Gosen, Dan di sini insya Allah semua pendidik sudah lama melakukan perjalanan menjadi seorang pendidik Ya, sudah ada yang 20 tahun, 17 tahun, 15 tahun, 10 tahun Berarti perjalanan yang luar biasa. Insya Allah masih sama perjalanannya panjang, tetapi wajah dan auranya tetap masih saat pertama kita mengajar Artinya itu. Dan ini hanya perjalanan ini sekarang kita lihat di sini nanti kita itu akan posisi di mana? Apa 5 itu sudah pernah kita jalani semua atau sama sekali belum pernah menjalani, atau ada salah satu yang kita sering di situ? Sudah pernah melihat di sini apa itu 5 posisi itu? Kita pelajari di sini. 5 posisi kontrol itu diantaranya yang pertama yaitu sebagai posisi penghukum, yang kedua sebagai posisi pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga posisi teman, yang keempat posisi pemantau, dan yang kelima itu posisi manajer. Kita bedah satu-satu kita belajar bersama dengan apa posisi kontrol ini. Yang pertama yaitu posisi penghukum, di mana posisi penghukum itu orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem
atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Artinya bila seorang guru ya sudah memiliki di sekolah itu, lembaga itu visinya anaknya harus mandiri, harus rajin, terampil. Otomatis di sekolah itu diberikan pengarahan agar anak itu tidak datang terlambat ya. Di sini saat kita menangani menjadi posisi kontrol penghukum, kita menanganinya bagaimana? Contohnya ada satu anak, dia sering kita di TK ya, kita memiliki banyak anak. Pada waktu bel masuk ada anak yang mainan. Setelah bel itu dia tidak membereskan mainannya. Apa yang kita lakukan? Kalau menjadi penghukum, kita panggil anak itu ya. Kalau posisi penghukum itu nadanya tinggi, kemudian dia menunjuk anak itu dan matanya melotot. Pernah belum? Coba praktekkan ya. Misalkan saya memiliki murid namanya Dani ya, dengan posisi penghukum ya. Contohnya Dani, waktu bel sudah berbunyi. Yang bermain ini tadi Dani mainannya dirapikan. Ya, nada kita tinggi ya. Dani pasti akan merapikan karena melihat Bu Guru marah karena suara tinggi, melotot, menunjuk. Dani akan membereskan mainan itu, tetapi dengan hati yang tidak ikhlas ya. Mungkin dengan dilempar yang penting rampung ya, yang penting bersih ya. Tetapi dia memiliki rasa yang kecewa ya. Dia tetap melaksanakan tapi dengan itu. Dengan ini penghukum ini ada dampaknya untuk anak, yaitu murid akan menjadi pendendam. Kemudian murid itu tidak menyukai guru ya atau pelajaran yang diampu. Jadi jika kita pernah tidak kira-kira? Halo? Pernah tidak? Yuk, kita sudah belasan tahun menjadi pendidik. Pernah tidak kita seperti itu? Mungkin saat itu kita baru emosi tinggi ya, emosi tinggi kita seperti itu ya. Oke, semoga tidak terulang lagi ya. Selanjutnya, posisi yang kedua yaitu posisi pembuat merasa bersalah. Artinya apa? Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri ya. Jadi pernah melakukan ini? Pernah. Contohnya tadi kita ulangi dari Dani tadi ya. Bel masuk, terus waktunya mainan belum dirapikan, dia sudah keluar. Kita sebagai guru saat posisi ini, Dani, ini sudah bel. Dani nggak kasihan Bu Guru. Lihat, kelas kita nanti kira-kira kalau tidak dirapikan, kelasnya bersih apa? Kotor. Terus kelas kita rapi tidak ya. Kemudian Dani melihat Bu Guru gimana ini ya, nada kita lembut dengan merangkul anak tadi ya, itu di hadapan teman-teman ya, dan dia merasa bersalah, sudah bel tapi belum bisa merapikan mainan. Dirapikan tidak kira-kira? Dirapikan, tetapi dampaknya ini membuat murid merasa bersalah. Ini tadi aku kok bel nggak merapikan ya. Padahal Bu Guru itu baik dengan nadanya lembut ya. Tapi anak itu merasa bersalah, dia kasihan sama Bu Guru. Kemudian anak itu akan rendah diri dan menarik diri dari lingkungan lainnya. Ya, mungkin ini lebih parah dari penghukum. Kalau penghukum kan emosi anak terlontar ya. Dia merapikan mainan dengan melempar langsung rapi. Tapi ini dia jalani tapi hatinya sakit ya. Nanti diterapkan di rumah mungkin ibu guru juga ya. Kita sebagai orang tua juga bisa mengontrol di rumah seperti apa ya. Seperti itu nggih. Jadi anak mungkin dia merapikan dengan ada yang menangis ya, tapi dilakukan. Selanjutnya yang ketiga sebagai posisi teman, yaitu guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa positif ataupun negatif. Saat positif, anak-anak akan senang dengan bu guru itu. Dia senang, akan setiap melihat bu guru itu akan senang seperti temannya. Tapi saat menjadi teman yang negatif, kalau bu guru itu tidak ada, mungkin dia tidak akan nurut. Dikasih bu guru dengan lain, dia tidak akan nurut karena hanya percaya dengan guru tadi. Ya, dampaknya murid akan selalu bergantung pada satu orang, kemudian murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk dirinya tadi. Ya, contohnya tadi, Dani, bu guru kelasnya nggak masuk, saya tidak masuk, digantikan Bu Sri. Saat seperti itu Bu Sri tidak tahu penanganan Dani seperti apa.
Bu Sri kemudian bilang saat ada itu, Dani dirapikan, karena itu bukan bu gurunya, dia tidak mau, ya, dia tidak mau melakukannya karena bukan bu gurunya, ya, dia hanya percaya pada satu tadi, ya. Kemudian dia tidak melihat, akhirnya kan Bu Sri yang sebagai pengganti tadi dia bu guru yang merapikan, ya, seperti itu. Tapi saat positif dia akan merangkul dan selalu senang pada bu guru itu. Yang keempat, posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Kemudian pada saat ini kita mengawasi yang bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang akan diawasi. Seorang pemantau akan bersuara datar, tidak emosi, tidak bersuara tinggi, ataupun bersenda-gurau. Bagaimana ya kira-kira? Prakteknya sudah pernah kita sebagai pengawas? Setiap hari kita pengawas ya Bu? Ya, kita itu pengawas. Mengawasnya dari anak datang sampai pulang. Itu kita pengawas, ya. Nah, tapi pengawasinya begini, ya. Misalkan anak masuk kelas, ya, dia tidak merapikan mainannya, kemudian sendalnya berserakan. Kita pantau, tak? Saat kita tuh, mungkin kita sudah, Dani, sendalmu tidak kamu rapikan. Kamu tahu nanti kalau nggak dirapikan, sendalnya bagaimana? Nanti sendal kamu hilang loh, hilang. Gitu, ya, kan? Konsekuensinya kan? Kita memantau mengawasi itu tadi. Iya, kita ada konsekuensinya. Maksudnya pengawasan itu ada konsekuensinya. Misalkan tadi ada anak, ya itu tadi. Dani bermainan berserakan. Dani, kalau kamu tidak merapikan mainan besok lagi, kamu tidak boleh mainan ini ya. Nah, konsekuensinya tidak boleh mainan. Jadi itu kita sebagai pemantau itu seperti itu. Kalau kamu mau mainan, nanti kamu dapat bintang 4. Nah, itu dapat jadinya gitu. Makanya dampaknya murid akan menghitung dapat konsensi apa hadiah tanpa memahaminya, ya. Dan murid tidak sepenuhnya mandiri, ya. Pernah ini Bu? Nah, lanjut yang terakhir yaitu posisi manajer. Nah, yang terakhir ini ya, yang posisi manajer itu adalah posisi di mana guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru akan membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Nah, tujuan kita Bu, kita itu diusahakan bisa sebagai pendidik itu menjadi seorang manajer. Manajer itu paling atas atau paling bawah? Atas. Kira-kira siap jadi manajer? Siap. Kita harus mempersiapkan jadi manajer. Jadi jika pada pendidikan, ya mungkin masalah tadi kasusnya tadi masih sama, nih. Dani tadi dia tidak mau merapikan saat bel, tidak mau merapikan mainannya, ya. Kita sebagai manajer harus bisa memposisikan, ya. Posisi manajer itu kita tulus dari hati, ya. Kita tidak boleh melihat anak itu siapa, ya. Saat dia yang itu kita harus tulus, ya. Jadi pada saat kasusnya Dani, pada waktu bel masuk, mainan belum dirapikan. Nah, sebagai seorang manajer yang kita lakukan adalah, Mas Dani, sini dulu. Udah bel belum ya? Sudah Bu. Kalau sudah bel lihat. Mainannya sudah rapi belum? Belum. Kenapa tidak dirapikan? Nah sudah bel, teman-teman udah ngajak keluar. Nah lihat, kalau tidak dirapikan, kira-kira kelas kamu rapi tidak? Tidak. Nah kalau tidak rapi, kelasnya baik nggak buat belajar? Nggak baik. Terus kira-kira gimana ya biar kelas kita baik? Aku rapikan dulu ya Bu Guru. Nah, aku rapikan dulu. Ya. Kamu rapikan, Bu Guru tunggu di luar dulu, kamu rapikan ya. Nanti Bu Guru tunggu kamu dulu. Nah, gitu. Nah, anak ini akan apa? Dia percaya dengan Bu Guru. Dia akan merapikan dengan hati yang tulus. Dia akan merapikan dengan baik. Dia tidak emosi ya, dan dia akan senang ya. Nah, posisinya seperti itu. Jadi, anak akan dapat menyelesaikan masalahnya. Kenapa saya tadi tidak merapikan mainan, dan solusinya jika saya bisa merapikannya seperti apa ya. Dan dampaknya itu murid mandiri, kemudian murid percaya diri dan dapat memecahkan masalah. Itu ya. Oke. Sudah pernah ya ini? Pernah apa belum? Pernah, sering. Berarti udah hebat. Masya Allah,
Bu Guru hebat semua. Ini pertahankan menjadi manajer dengan seperti itu. Secapek-capeknya seorang pendidik ya, secapek-capeknya tidak boleh capek, hanya lelah sedikit. Kita harus siap menjadi seorang manajer. Oke, kesimpulan dari ini tadi ya, dari 5 posisi kontrol yang diterapkan pada budaya positif tadi. Apa tadi yang pertama? Sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Ketiga, Teman. sebagai teman. Keempat, pemantau. Terakhir, manajer. Kita posisi di mana? Manajer. Sudah pernah melalui semuanya? Insya Allah sudah. Dan kita harus bercita-cita menjadi posisi manajer. Nah, kesimpulannya, di posisi manajer, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Tujuan seorang guru yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Jangan sampai 1 tahun bersama kita, nanti keluar dari pendidikan kita, dia menjadi anak yang penakut, dia menjadi anak pemalu, dia cengeng, ya. Itu kita buang jauh-jauh. Mari dari sedini mungkin kita mulai dari diri kita berusaha menjadi seorang manajer agar murid-murid kita nanti setelah keluar dari lembaga kita menjadi anak yang luar biasa. Siap kira-kira Bu? Siap. Iya, insya Allah siap ya. Ya, insya Allah itu yang dapat saya sampaikan ya. Yang saya dapat sampaikan sedikit ilmu dari saya juga masih belajar bagaimana menjadi seorang manajer. Ini tidak hanya untuk di sekolah ya. Kita juga sebagai orang tua ini juga kita terapkan di rumah, kita juga sebagai manajer. Karena kita di rumah memiliki anak dan anak itu juga memiliki apa? Dia juga memiliki rasa ya, bagaimana saat dia senang bersama orang tua dan bagaimana posisi kita cara mendidik anak kita agar anak kita itu juga bisa mandiri, bisa tanggung jawab ya. Mungkin itu Bu Guru semua, dan akhirnya terima kasih atas perhatian semuanya. Ilmu yang sedikit ini jika ada baiknya datangnya dari Allah, bila banyak salahnya kekurangan dari saya juga belajar ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nuria atas ilmunya hari ini. Semoga kita semua Bu Guru hebat di TK Islam Nur Rahman bisa menjalankan posisi sebagai posisi yang terbaik, yaitu posisi manajer, dan semoga anak-anak didik kita menjadi anak-anak yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Demikian tadi ya Ibu-ibu penyampaian dari Ibu Nuria Wijayati, pengimbasan pendidikan calon guru penggerak kepada Temas Jawa di TK Islam Nur Rahman. Mungkin apabila ada banyak salah, saya sebagai pembawa acara mohon maaf, dan apabila ada kebaikannya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi